Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang apresiasi prosa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Zuliatul Mukhoyaro dengan NIM 1914010 dan rekan saya Nur Izatul Rusul dengan NIM 1914017. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prosa. Apa itu prosa? Prosa merupakan karya yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu cerita, ide, atau fakta. Sedangkan, menurut Zainuddin, prosa ialah pengungkapan peristiwa secara jelas dengan menguraikan seluruh pikiran serta seluruh perasaan dan tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Prosa juga termasuk karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, dan juga tidak terikat oleh irama dan rima. Contoh prosa adalah cerpen, dongeng, novel, esai, hikayat, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, prosa itu suatu bentuk karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas yang tidak terikat oleh rima dan irama. Yang kedua, tentang unsur dalam prosa. Di dalam prosa ada dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam unsur intrinsik dalam prosa. Yang pertama ada tema. Tema merupakan suatu pokok pikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan menjadi latar belakangnya suatu cerita. Tema sendiri juga menjadi gagasan yang menjalin struktur dalam cerita tersebut. Tema tersebut jarang dituliskan secara tersurat oleh penulisnya. Dan untuk mengetahui tema-tema dari suatu cerita, diperlukan apresiasi yang menyeluruh terhadap berbagai unsur dan dalam karangan. Yang kedua, ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang akan menggambarkan urutan dalam cerita. Dan dalam alur ini ada yang dinamakan alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju itu alur yang menggambarkan cerita secara urut dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian konflik, sedangkan alur mundur merupakan alur yang jalan ceritanya itu tidak urut. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang ada di dalam cerita tersebut. Selain tokoh dan penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan unsur yang mengacu pada keterangan tempat, keterangan waktu, serta suasana dalam cerita. Dengan adanya latar, para pembaca dapat lebih paham tentang di mana, kapan, dan sedang apa tokoh yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya di dalam cerita tersebut, cerita yang dimiliki oleh pengarang tadi. Selanjutnya ada unsur intrinsik di dalam prosa. Unsur intrinsik ini merupakan faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra, seperti faktor pendidikan pengarang, faktor kesejarahan, dan juga faktor sosial budaya. Selanjutnya, genre prosa. Genre prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama yaitu prosa yang belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Prosa lama kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Kemudian prosa baru. Prosa baru merupakan prosa yang gaya penulisannya telah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing atau budaya barat. Selanjutnya, bentuk-bentuk prosa lama, yaitu ada hikayat, dongeng,
dan juga sejarah atau tambo. Yang pertama, hikayat. Hikayat merupakan suatu bentuk prosa lama yang berisikan tentang cerita kehidupan, yaitu seperti kehidupan raja-raja, pangeran, dan sebagainya yang memiliki kekuatan atau kesaktian. Cerita dalam hikayat terkadang tidak masuk akal, akan tetapi cerita dalam hikayat banyak mengambil dari tokoh-tokoh sejarah. Kemudian dongeng. Dongeng merupakan bentuk prosa lama yang menceritakan suatu kejadian luar biasa bersifat khayalan dari pengarangnya. Dongeng bukanlah cerita yang benar-benar terjadi. Adapun beberapa bentuk dongeng yaitu fabel, mitos, dan legenda. Kemudian sejarah atau tambo, yaitu merupakan prosa yang ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah. Selanjutnya, bentuk-bentuk prosa baru, yaitu novel, cerpen, roman, riwayat, resensi, dan esai. Yang pertama, novel. Novel merupakan bentuk prosa baru yang menggambarkan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang paling penting, menarik, dan yang mengandung konflik. Dan konflik tersebut menyebabkan perubahan nasib pelaku. Kemudian cerpen. Cerpen merupakan bentuk prosa baru yang menggambarkan sebagian kecil kehidupan pelaku utamanya yang terpenting dan menarik. Dalam cerpen boleh mengandung konflik, akan tetapi konflik tersebut tidak menyebabkan perubahan nasib pelaku. Selanjutnya, roman. Roman merupakan bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Di dalam roman, pelaku utamanya diceritakan mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya. Selanjutnya, riwayat. Riwayat merupakan suatu karangan prosa yang menceritakan pengalaman-pengalaman hidup pengarang itu sendiri atau menceritakan pengalaman hidup orang lain. Selanjutnya, resensi. Resensi merupakan ulasan dari suatu karya seperti buku, film, drama, dan sebagainya yang bersifat memaparkan agar pembaca dapat mengetahui karya tersebut dari berbagai aspek seperti tema, alur, dialog, dan lain-lain. Selanjutnya, esai. Esai merupakan ulasan suatu masalah berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Selanjutnya, perapresiasi prosa anak, yaitu merupakan proses pengindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan terhadap suatu karya sastra prosa untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam karya tersebut. Adapun langkah-langkah apresiasi prosa, yaitu yang pertama membaca karya prosa seperti cerpen, novel, dan sebagainya. Kemudian melibatkan emosi pada saat membaca karya prosa tersebut. Lalu menelaah tema, latar, penokohan, dan berbagai unsur intrinsik yang terdapat dalam prosa tersebut. Kemudian menelaah amanat yang telah disampaikan oleh pengarang. Lalu menelaah penggunaan bahasa dalam prosa dan menarik kesimpulan terhadap nilai karya prosa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.